Oke, selamat pagi sahabat profesional Indonesia. Untuk kali ini yang akan menjadi narasumber adalah seorang doktor psikologi yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yaitu Dr. Sony Suharso. Beliau sangat banyak memberikan pengalaman-pengalaman dalam berbagai organisasi tentang bagaimana menjadi orang yang memiliki transformasi, memiliki keinginan berubah menjadi orang yang dilayani, menjadi yang melayani. Ini nggak gampang, tapi beliau akan ceritakan bagaimana proses perubahan ini dan bagaimana sebaiknya transformasi ini dilakukan oleh semua insan yang akan menjadi pelayan terbaik di organisasinya. Mari kita simak sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sony Suharso. Terima kasih. Pak Indra, Pak Daniel, dan Pak Muklis, Bapak Ibu sekalian, ini saya karena narasumber terakhir sebenarnya sudah dilengkapi oleh semuanya dan saya kira konsep-konsep sudah bagus, jadi saya tidak akan banyak. Saya mohon izin paling 6 slide Pak Gus. Iya, silakan Pak. Ya. Apakah sudah bisa kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, ini ya. Nah, betul. Jadi selain sebagai akademisi, saya pernah juga dipraktisi di Astra Group, juga pernah, kemudian di bank juga pernah, disampaikan tadi oleh Pak Indra maupun Pak Daniel. Saat ini selain sebagai dekan juga sebagai staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya staf khusus Ibu Siti Nurbaya. Saya juga mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional. Dan mungkin waktu ketemu Bung Muklis itu saya sebagai mantan atau Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Jadi pertanyaan bagus tadi tentang manusia seperti apa, jawaban saya singkat, manusia yang Pancasilais, itulah yang melayani. Ini konkretnya begitu. Nah udah, jadi kata kuncinya itu dari semua pembicara tadi, bagaimana menerjemahkan manusia Pancasilais yang melaksanakan atau melayani sesamanya berdasarkan nilai-nilai 1 sampai nilai 5. Itu sudah nggak ada duanya, itu sudah jamin itu sama saya. Orang yang melayani itu orang yang bertakwa pada Tuhan, jadi dia melayani itu dengan satu suasana kebatinan, aku melayani bukan untuk diriku, ibadah, tapi ibadah, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, itu udah nggak ada duanya itu, ya nggak Pak Indra itu, atau Pak Daniel. Speed tanpa hati itu ya bagus sih, tapi ya jutek juga, kita males juga. Maunya speed tapi juga ada hati di sana. Nah itu paling top, ya kan? Melayani tapi juga memanusiakan orang lain, tidak membedakan anaknya jenderal, anaknya menteri, atau anaknya tukang sapu atau OB. Melayani yang mempersatukan, tidak diskriminatif. Melayani yang tadi musyawarah, melayani yang memberikan satu bahwa sama untuk semuanya kok, ini tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, melayani yang memberikan kesejahteraan sosial. Bagaimana itu? Nah, itu baru top itu. Kalau manusia-manusia yang tadi disampaikan tadi itu, menurut pandangan saya, manusia yang Pancasilais. Nah, persoalannya apa sih? Kalau tadi kita lihat, aduh mohon maaf ini. Persoalannya apa? Tadi sudah disampaikan, kalau ini materi dibuat pada saat Bapak tadi bicara, Pak Gus, jadi saya buat dalam waktu 1 jam, ya kan gitu. Luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Indra mengatakan bahwa menurut buku di 7 Habit, saya ambil Stephen Covey di 8 Habit. Jadi persoalannya adalah persoalan di execution gap. Apa itu? Yaitu kecerdasan eksekusi. Nah ini dia. Manusia terutama leader yang terlalu banyak konsep teori biasanya tidak memberikan contoh untuk melakukan service excellence. Leader yang executing, seperti Pak Jokowi, kerja, eksekusi, bikin itu dari, beliau marah waktu dwelling time pelabuhan itu ya, Pak Indra ya, marah betul dia. Kenapa mesti berminggu-minggu hanya sekedar mindahin Indo 2 ya Pak, ini ya, betul. Juga pelayanan di Angkasa Pura 1 dan 2, ya, dan lain-lain sebagainya, tower di OTC, di traffic center itu ya gitu.
dan sebagainya dan sebagainya. Jadi persoalannya kedua, manusia-manusianya tadi harus Pancasilais, yang kedua leadernya yang memiliki kecerdasan eksekusi, bukan teori. Kenapa? Harusnya yang bicara teori kan dosen ya, akademisi. Enggak. Dosen hari ini itu eksekutif CEO. Dekan, rektor itu kalau nggak jadi CEO, udah ketinggalan. Maka kalau kita lihat universitas tadi ada BINUS, ya, lalu ada Pelita Harapan, itu semua perguruan tinggi organisasinya, tapi dikelola secara profesional. Sehingga keuntungannya luar biasa. Nah, kenapa kita itu? Karena kita tahu, tapi kita nggak mengeksekusi. Kenapa Pak Gus? Karena kita banyak hambatan di luar diri kita maupun di dalam diri kita. Nanti gimana? Kayak tadi ceritakan oleh Bung Muklis tentang Pak Dahlan Iskan ya. Harusnya orang-orang yang executed itu berani bahwa ada resiko dia harus dipikirkan, nah itu resiko. Tapi dia turun, tapi jangan lebay juga, langsung buka pintu tol ya kan, itu rasanya juga lebay juga gitu ya. Nah, sehingga ingat dong ya kan. Nah, sehingga persoalan kita di sini dan teman-teman yang hadir di ada 30 orang ini, bagaimana memperpendek antara knowing kita and executing kita, itu persoalan. Nah, mudah-mudahan nanti diskusinya menjadi lebih implementatif. Nah, Indonesia nggak bisa jalan, orang-orang Indonesia itu kalau nggak punya payung hukum katanya. Apalagi, nah yang kedua adalah bahwasanya pelayanan publik itu seolah-olah hanya untuk pegawai negeri atau BUMN. Enggak. Swasta pun kami di perguruan tinggi melayani publik. Swasta ya. Perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, itu juga semua lah, apalagi tadi dikatakan ada perusahaan-perusahaan tadi, sepanjang dia melayani publik, ya dia adalah penyelenggara pelayanan publik. Nah, khususnya tentang aparatur sipil negara yang tadi dibicarakan tentang pemerintahan, itu sudah ada undang-undangnya. Baik Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, jadi mendahului Undang-Undang ASN. Nah, dalam Undang-Undang ASN itu orangnya itu harus orang yang pasal 3 ayat C menjadi ASN, yaitu yang tugas pokoknya melayani publik itu adalah komitmen, tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya, berintegritas moral. Ini kan sila 1 semua kan? Dan tanggung jawab pelayanan publik, bahwa menjadi pegawai negeri itu tugas pokoknya melayani publik. Jadi kalau dari assessment awal yang kadang-kadang itu adalah melakukan psikotes atau assessment center, mudah-mudahan tidak main-main, harusnya dicari manusia-manusia ASN yang punya orientasi ke yang sana, punya orientasi pelayanan publik. Kalau mau jadi bos, jadi menak, jadi amtenar, menurut saya coret aja, walaupun dia rekomendasi dari mungkin orang paling hebat di negeri ini. Kalau saya coret gitu ya, karena tidak memiliki pelayanan publik. Pasal 4, nah ini jelas ini Pak Gus. Manusia-manusia ASN yang menyelenggarakan publik harus memiliki nilai dasar 4 konsensus dasar bangsa. Jelas itu, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa intinya? Tidak membeda-bedakan manusia dengan yang satu dengan yang lain, dan tulus ikhlas di dalam melayani. Itulah manusia-manusia. Dan jangan lupa bahwa kita atau Anda semua yang menjadi ASN, itu tugas pokoknya adalah memberikan pada ayat 2, bab 4, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, disinilah pertanyaannya. Jadi, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dikasih macam-macam ini. Kalau kita menyadari tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN, mestinya pelayanan publik itu menjadi yang profesional dan berkualitas. Kalau memang serius. Nah, kalau tidak serius, DNA melayani ya. DNA-nya sejauh DNA melayani. Itu kalau mau jadi pegawai negeri, bukan mau cari karir yang setinggi-tingginya. Karena apa? Nah, lucu Pak Gus. Pantesan saya nggak pernah keterima pegawai negeri. Undang-undang pelayanan publiknya lebih mendahului dari undang-undang ASN. Gitu loh. Ini luar biasa di negeri ini. Lalu peraturan Menteri Pendayaan Guna Aparatur Negara, Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi aparatur sipil negara. Udah ada. Apa 3 kompetensi dasarnya itu? 1, kompetensi teknis.
Jadi untuk bisa melayani, pahamlah masalah daripada bisnis proses tadi disampaikan oleh Bung Daniel tadi. Ngerti nggak bisnis prosesnya itu imigrasi? Ngerti nggak sih bisnis prosesnya itu Garuda? Ngerti nggak bisnis prosesnya Antara? Ngerti nggak bisnis prosesnya apalah semuanya tadi itu? Teknisnya bagaimana? Nah itu mesti dibekali sejak awal. Jadi mau dia frontline, mau dia backline, harusnya semuanya total untuk melayani publik. Jadi nggak bisa mengatakan, oh itu bukan bidang saya Pak, karena saya bagian belakang, saya cuma ngetik-ngetik sama bikin kwitansi Pak. Nggak bisa. Jadi total tadi, nanti larinya ke culture tadi. Jadi semuanya harus memahami bisnis proses. Kedua, kompetensi manajerial. Nah tadi kalau dilempar-lempar, sementara tadi dikatakan Bung Daniel ada satu bos di BCA tadi, begitu ada orang kurang mau turun sendiri. Walaupun tidak dia yang mengantar, tapi dia tahu, oke, kamu perlu ini, kayaknya Pak Daniel perlu mikrofon dan kamera. Coba dikirim ke sana, kamu berangkat, ambilnya dari sini, ambil dari sini, nanti kirim pakai ini segera ya. Nah itu kemampuan manajerial dalam hal eksekusi. Dan yang terpenting adalah kompetensi sosiokultural. Ini kalau bisa diterjemahkan Pak, ini dalam Permen Pan RB-nya sudah sangat clear. Untuk menjadi pegawai negeri sipil harus 3 kompetensi ini harus dimiliki. Nah yang paling berat adalah kompetensi sosial kultural. Bahwa dia harus menjadi perekat bangsa dan waktu melayani tidak membeda-bedakan. Mau dia partai politik yang mendorong presidennya atau tidak. Lalu apakah dia bupati ataupun gubernur yang harusnya melayani seluruh masyarakat, jalan-jalan, bukan jalan-jalan yang dibagusin yang konstituennya dia, yang nggak konstituen dia, yang nggak milih dia, jalannya dibiar hancur. Nah ini berarti apa? Nggak memiliki jiwa melayani publik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah kompetensi diukur macam-macam tadi, bisa dari pelatihan, bisa dari magang, dari tingkat pendidikan, dari contoh-contoh coaching, konseling ya dan sebagainya. Yang paling penting adalah yaitu menyadari bahwasannya waktu dia melayani, sosiokulturalnya mengatakan dia tidak boleh membeda-bedakan atas dasar latar belakang dia siapapun. Mau dia anaknya pejabat tinggi, pejabat rendah, agama, suku, budaya, itu nggak bisa dipertimbangkan untuk mempertimbangkan dia dilayani cepat atau tidak cepat. Nah ini masih ada terjadi di negara ini. Nah, oleh karena itu, nah, bagaimana manusianya? Manusia yang Pancasilais yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana pertanyaan sekarang? How to save thing to dilayani menjadi melayani? Kan itu persoalan tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Indra tentang growth mindset dan sebagainya, yaitu itu psikologi semua lah ya. Dan mengenai apa itu konsepnya. Pertama pahami konsep pelayanan. Nah, konsep pelayanan tadi sudah jelas, yaitu dideliver oleh penyelenggara publik, ya kan? Kemudian diterima oleh penerima pelayanan publik dengan kepuasan yang tinggi. Apa itu kepuasan? Harus diukur tadi, mudah dijangkau atau diakses, mudah dirasakan atau dialami, experience services, bahkan kalau bisa beyond job description, kalau bisa beyond apa namanya itu beyond services ya. Jadi unbelievable customer satisfaction ya. Tiba-tiba dikirimin sesuatu ya. Kemudian informatif. Nah kita lihat harusnya website ataupun informasi dari pejabat publik atau kantor-kantor pelayanan publik itu harus akurat dan valid. Jangan, oh itu sudah tidak berlaku lagi Pak, itu tahun lalu lah. Ini kenapa masih dipasang? Nah, harusnya kan sudah tidak current ya. Harusnya informatif itu yang valid, akurat dan current. Ekonomis, tidak mahal. Apa artinya? Tidak meja 1 ada amplop, meja 2 ada amplop ya. Menurutnya jadi high economic, sehingga kita harus mempercepat itu. Lalu massal itu artinya non-diskriminatif, sama dengan ATM. Kalau salah 3 kali pencet PIN pasti ditelen. Dia nggak nanya lagi, Bapak temannya Pak Kus ya? Kalau gitu 4 kali boleh Pak. Nah, nggak ada service itu yang membeda-bedakan itu ya. Dan real time, speed. Nah, prinsip-prinsipnya saya kira tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana mulainya? Yaitu mengubah paradigma. Saya sepakat dengan Pak Indra tadi, bahwa pelayanan publik itu tidak hanya senyum ramah, kemudian senyum apalah kayak gitu ya, tapi juga mengatakan bahwa ini adalah daya saing bangsa. Karena kita ini bangsa yang ramah tamah katanya, tapi dalam praktiknya kita kadang-kadang agresif dan jutek. Nah lalu itu pertanyaannya, sejak kapan itu bangsa ini
jutek, ya kan, diskriminatif, ya kan, beda. Itu sejak kapan? Itu yang perlu dianalisis. Zaman dulu, waktu kita masih belum merdeka itu gemah ropah loh jinawi, ya, kita bisa hidup tentrem. Itulah namanya service quality, ya kan, kita hidupnya sehat, nggak saling curiga, nggak sikut menyikut. Nah, itu sejak kapan sih bangsa ini menjadi tidak pro pelayanan? Itu yang mungkin perlu kita diskusikan. Nah, sekarang langsung ke setelah paradigmanya berubah. Jadi gini Pak Gus, jadi kalau di psikologi kan behavior is a function of personality and environment, ya kan? Maka kalau mau berubah, orangnya diubah, lingkungannya juga diubah. Nah, bicara tadi di Singapura misalnya, tadi selalu kita bicara kan, contoh-contohnya jelas. Kenapa Pak Indra kalau di Singapura kok bisa tertib? Ngantri, ya kan? Nyoba taksi, stop bis di tempat yang benar. Kalau dia nomornya 213, Pak, kita nyetopnya di halte yang cuma 6, nomor 6, ya nggak akan berhenti itu 213. Kita harus pindah ke pos lagi, kemudian nggak boleh ngeludah, kita nggak boleh makan permen karet. Kok bisa jalan? Nah, sementara kalau kawan-kawan kita di Singapura ke Cengkareng atau ke Batam, kok kelakuannya kadang-kadang mirip-mirip kita juga. Nah, oleh karena itu, personnya harus direvolusi mental, seperti tadi Bung Muklis, manusia-manusianya ditempatkan pada lingkungan yang kondusif dengan service culture tadi, organization culture, corporate culture, bahkan state culture, bureaucratic culture, yang melayani dan tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun gitu. Sehingga mulainya dari mana? Yaitu kompetensi sex person. Nah, saya belum sex kenapa? Karena service excellent person. Pertama, dia harus punya passion. Jadi siapapun, apalagi di pegawai negeri, kalau dia nggak punya passion, Pak Kus mengatakan DNA yang melayani, udahlah dicoret aja itu, nggak usah dilihat-lihat kalau menurut saya, ya gitu. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan problem solving. Dia jadi waktu orang datang komplain, ada solusi. Bukan sebentar ya, saya tanya bos saya, oh itu prosedurnya memang begitu, Bapak kalau nggak suka ya silakan aja pulang. Itu bukan pelayanan publik, ya kan gitu. Dicari solusinya. Pak, gimana kalau Bapak kembali dulu, nanti jam 2 Pak setelah sepi, Bapak datang lagi. Saya siap Pak nunggu Bapak di sini sampai jam 6 sore. Itu baru top, ya kan? Bukan, ya udah Bapak besok aja ngantri lagi. Lalu key effect tadi setuju dengan Pak Indra, dampaknya apa? Kan gitu. Kalau misalnya kita ini tidak memberi dampak, berarti kita ego. Nah, dalam teori U-nya Otto Summer, bahwa kita harus mengubah paradigma dari egocentrik menjadi ekosentrik. Kita orientasi pada ekosistem, pada lingkungan yang kondusif sebagai daya saing, baik daya saing organisasi maupun daya saing negara. Key measures, tadi sekali lagi, kelemahan kita apa? Kita nggak pernah ngukur apa itu yang disebut dengan kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik. Mungkin sudah ada ya, mungkin sudah ada. Tapi apa impact-nya? Bagaimana pengukurannya itu objektif atau tidak? Kemudian tidak sekedar wajar tanpa pengecualian. Tapi setelah dapat itu, apa improvement-nya? Tadi sampaikan. Nah, key kompetensinya yang paling penting, yang paling itu adalah yaitu problem solving skill. Itu paling penting ya. Selain masalah teknis tadi ya, jadi apa? Bisnis proses dia paham, dia ngerti. Jadi kalau ditanya, ini batalnya ke di mana? Oh di sini Pak, oh di sini. Sebentar ya Pak, saya cek ini. 5 menit saya akan kabari Bapak, akan ada solusi. Nah baru itu ya. Lalu problem solving, customer experience design tadi. Bagaimana mendesain sebuah experience customer yang luar biasa, yang wow services. Wow itu beyond standard. Wow, luar biasa ya. Dan itu memenuhi kebutuhan Maslow dari basic need sampai kalau bisa self actualization. Lalu ecosystem management tadi dikatakan, sudah saya singgung tadi, tidak orangnya saja, tapi ekosistem manajemennya. Mulai dari masuk, satpamnya menegur, ini baru top nih. Ya, menghormat, mengecek suhu mungkin sekarang ya, lalu terus mengantarkan, menanyakan sampai duduk di ruang tunggu orang yang akan kita temui. Kemudian itu ditawarkan lebih top lagi, Bapak mau minum apa? Di sini ada teh, kopi, dan kopi susu. Gimana Pak? Bapak, wah itu tambah lagi ya kan? Jangan
didiemin aja, dicuekin aja, termasuk waktu rekrutmen orang. Kadang-kadang kita merekrut orang itu kan juga anak-anak kita, mahasiswa lulusan kita menilai kan, kita dicuekin Mas sampai 2 jam, kita nggak diapa-apain. Terus ditanya kenapa? Untuk nguji kamu tahan banting apa enggak. Itu bukan nguji namanya, itu lu pelit aja, bilang nggak mau keluar air minum, nggak keluar makan siang, nggak ada ramah tamah, nggak ada permen. Udah, tinggalkan perusahaan itu, sini kamu ikut saya. Ya. Lalu service mindset tadi disampaikan oleh Pak Indra. Jadi bagaimana paradigm shifting from egocentric silo to ecosystem, bahwa ini adalah kerjaan kita, we, not me or you only, tapi we as a nation, we as organization member, we as apapun ya gitu. Nah ini yang saya pikir perlu kita profiling di dalam orangnya. Nah strateginya gimana? Karena judulnya strategi, satu start dari environmentnya siapa? Atasan, leader. Leader harus memiliki kompetensi Pak Kus, namanya servant leadership atau service leadership, ya kan? Yang mau menjadi servant. Ingat, servant itu bukan pembantu, bukan maid. Servant itu pekerjaan mulia untuk memberikan pelayanan pada publik. Servant leadership. Kalau perlu dia tuntaskan pekerjaan, dia lembur tanpa harus dibayar. Lead by example, dia memberi contoh. Nggak cuma memerintah saja, tapi dia memberi contoh. Yang kedua, corporate culture atau service culture tadi. Ngomongnya enak, bikinnya bisa 5 tahun ya, kalau Bung Daniel memang tadi 8 tahun untuk menciptakan sebuah service culture. Memang gampang? Enggak. Kadang-kadang kita cuman nempel-nempel aja di tembok-tembok dengan kertas-kertas, ya kan, dengan training-training, ya kan, dengan teriak-teriak, service, luar biasa. Apa itu? Ya, saya melakukan itu, tapi bukan itu yang bagaimana sustainability? Bagaimana setelah training, dia memberikan satu kepuasan pelanggan tadi Pak Kus bilang KPI, Key Performance Indicator-nya. Nah, tapi yang paling penting adalah kemanfaatannya. Lalu dia harus menciptakan sebuah iklim yang namanya Performance Management System. Performance Management System harus mengukur apakah orang-orang, kalau di pegawai negeri namanya DP3, yaitu daftar pengisian itu, kinerja, itu harus ada service, nilai, skor service. Kalau dinilai oleh teman-temannya, kan service bisa internal, bisa eksternal ya, maksudnya bisa ke publik, bisa ke antar teman. Di situ ada skor yang menulis tentang sejauh mana kemampuan dia melayani. Kalau dia jutek, dia egois, dia diskriminatif, layak dikasih nilai 1 dari 1 sampai 10. Itu punishment, maka dia akan nggak dapat training, dia nggak akan dapat promosi, misalnya begitu ya. Lalu bagaimana training and learning, bagaimana internship, bagaimana pemagangan. Oh kayaknya kamu jutek deh. Udah kamu training dulu ke Garuda, kamu training dulu ke SQ, kamu training dulu ke mana, BCA atau jangan yang lain lah ya, terserah. Tapi intinya ada pemagangan untuk belajar tentang service. Itulah namanya di dalam Performance Management System, khususnya di IDP-nya, in Development Plan. Lalu KPI services-nya tadi harus ada, SLA-nya, standar level of agreement-nya ya, atau standar layanan publik tadi harus ada. Betul sekali itu Pak Indra, mesti diukur sampai ke behavior-nya dan berdampak pada career planning-nya dia. KPI tidak tercapai, PMS-nya jelek, career planning lu selesai, nah gitu. Ke berikutnya, teknologi layanan. Sekarang di dalam pemerintahan kita sudah, khususnya di BKPM, ada yang namanya one single submission, ya, satu pintu ya. Nah itu saya kira ini satu perubahan yang merevolusi mental pejabat publik maupun ASN di seluruh kementerian di Republik ini, bahwa hari ini Indonesia sudah memberikan satu pintu untuk servis semua perizinan. Nah ini menurut saya kita patut apresiasi, dan inilah salah satu kerja dari salah satu Presiden Jokowi dalam melayani publik. Selalu dia mengatakan, kalau bisa 3 hari kenapa harus 3 bulan? Kalau bisa 1 hari kenapa mesti 7 hari? Nah, dibantu oleh OSS. Nah, terakhir, strategi pelayanan harus mengandung SRB. Menurut saya 3 kata itu, the power of 3, yaitu speed, result, and benefit. Ya kan gitu. Speed, tapi resultnya nggak sesuai KPI, ya namanya ngawur kan gitu. Tapi speed, result, dan benefit, ada manfaatnya. Kenapa benefit? Karena nggak selalu profit. Kalau pelayanan publik kan nggak bisa diukur dengan profit, tapi dengan benefit. Saya kira itu Pak Kus, mudah berkenan.